to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali seperti biasa. Ada 3 deck kartu yang bisa kalian pilih, sesuaikan aja dengan kondisi kamu pada saat ini. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain karena ini general, artinya untuk semua orang. Jadi bisa cocok bisa tidak. So, energinya juga bisa kebolak-balik. Ini juga bisa tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa post videonya. Dan buat kalian yang ingin lebih tepat, secara khusus untuk dibacakan tentang asmara percintaan kamu atau soal masalah pribadi atau karir, keuangan, tentu lihat di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Oke, ada 3 deck seperti biasa, nomor 1, 2, dan 3. Mana yang kalian pilih sesuai dengan hati kalian. Kalau butuh waktu lebih lama, silakan post videonya, dan ini tidak pakai waktu. Ini bisa kapan aja kalian putar-putar ulang video aku ya. Dan aku kasih judul bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu, siapapun dia. Mau ini orang dari masa lalu, atau ini pasangan kamu, suami kamu, atau mantan istri, mantan suami, siapapun dia, maupun gebetan, maupun temen. Intinya kalau kalian yang lagi ngepoin gimana perasaan dia sama kamu, atau bagaimana sih dia sama kamu saat ini, atau perasaan dia sama kamu, pilih kartunya yang menurut kalian cocok dengan kondisi kamu pada saat ini. Oke, silakan pilih kartunya. Awasin dulu yang ketiga sama yang kedua ya. Yang pertama dulu kita kocok kartunya. Kita lihat bagaimana perasaan seseorang di deck nomor 1 ini sama kamu. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini untuk di deck kartu pertama. Ada 4 of Cups. Terus juga ada The High Priestess. Terus juga ada Duel of Fortune, The Hermit, Knight of Wands. Terus ada Three of Swords, The Devil, The Tower. Terus ada Page of Swords, dan ada Eight of Swords. Oke. Bagaimana perasaan dia? Berarti dia yang kita bacain, bukan kamunya. Oke. The bottom of the deck. Di sini ada Four of Pentacles, ada Page of Cups, ada Ace of Swords. Nah, kebanyakan dari sini itu sword semua kan? Artinya di sini dia masih banyak main logika daripada main perasaan. Di sini kalau dibilang soal perasaan, dia lebih menarik diri dari kamu. Kenapa? Di sini dia masih toksik. Dia merasa belum terlalu baik buat kamu, atau masih banyak kejanggalan di diri dia. Misalnya kenakalan-kenakalan yang gak pantas untuk dia jalanin bareng kamu. Atau mungkin menurut dia kamu terlalu baik, dia terlalu nakal mungkin, atau dia masih suka ngelirik sana ngelirik sini, masih suka selingkuh, diam-diam selingkuh, dan masih suka gini. Misalnya dia penasaran dengan satu cewek. Nah, dia kejar banget. Setelah dekat, mungkin dia akan menjauh. Tapi dia ngelirik cewek lain. Kayak begitu. Jadi, menurut aku ini masih orangnya masih sangat muda sekali. Belum bisa berkomitmen. Masih labil, dan masih suka berubah-ubah sikap. Jadi buat kamu yang menaruh hati sama orang seperti ini, akan ngerasa tersakiti, akan ngerasa tidak dicintain, tidak dihargain, tidak dianggap, macam-macam. Karena apa? Di sini dia masih main logika, mainnya di pikiran, belum main di hati. Karena menurut aku logikanya besar.
ya kan? Kalau misalnya lu suka sama gue ya udah jalanin. Tapi dia tidak ada komitmen gitu, tidak mau dikekang, tidak mau diatur, tidak mau dilarang-larang, karena dia masih ingin jalan sesuai dengan keinginannya. Di sini ada Page of Swords. Kalau misalnya buat kalian yang posesif, nah ini nggak akan bisa sama dia. Contoh misalnya yang ada batasan, misalnya dia harus punya batas sama cewek lain, atau punya batasan kalau berteman sama orang lain tuh ada batasannya, nggak bisa suka-suka hati gitu. Mungkin ngabarin, harus ada komitmen, harus ada bahwasanya lu punya gue, lu nggak bisa seenaknya dekat sama orang gitu misalnya. Nah dia tidak bisa seperti itu. Dia masih mau kenal dengan banyak orang, masih mau belajar dengan banyak hal yang belum dia tahu, atau mungkin banyak lingkungan yang harus dia kenali. Misalnya pengen sesuatu yang baru yang belum dia tahu. Nah dia berkumpul di satu organisasi atau satu komunitas yang dia sukai, dan di situ banyak cewek-ceweknya misalnya. Kamu nggak akan bisa ngelarang orang seperti ini, karena menurut dia kalau kamu suka sama dia, kamu harus menerima dia dengan kenakalannya itu, atau dengan toksiknya itu. Tapi kalau kamu nggak bisa terima sikap dia yang buruk itu, maka kalian tidak akan bisa sama jalannya. Karena hubungan ini bakal, ya endingnya bakal nggak enak terus. Kalau putus pun misalnya putus baikan dan nggak ada arahnya. Arah dan tujuannya tuh nggak ada, karena ini memang hubungan yang masih banyak rahasia, masih banyak hal yang tertutup yang belum dia perlihatkan sama kamu. Jadi buat kalian yang punya pacar pun yang seperti ini perlu mengenali dia lebih jauh. Harus ada keterbukaan, kejujuran dari satu sama lain. Kalau kamu merasa dia jujur, dia terbuka, aku rasa belum semua hal yang bisa kamu lihat dari orang ini. Dan kalaupun misalnya kalian sudah pacaran, mungkin pacaran baru-baru, atau kalau sudah lama pun ya pacarannya ini membosankan sekali, jadi membuat dia mencari yang lain, pengen sesuatu yang misterius. Makanya dia mungkin kayak lebih sekarang ini mulai pelan-pelan kayak ngebatasin komunikasi, atau sudah jarang ketemu, atau mungkin ya sikapnya berubah-ubah. Jadi kamu ngerasa kayak ini orang kenapa sih kok aneh sikapnya, kok sebentar begini sebentar begitu gitu ya misalnya. Jadi kamu agak khawatir, mungkin kamu kepoin dia kenapa gitu. Mungkin kamu terlalu curiga karena sikapnya yang aneh, atau sudah tidak perhatian lagi. Nah akhirnya kamu ngelarang dia ini itu, atau kamu posesif, kamu makin nggak ngebolehin dia ini, nggak boleh itu. Kalau pulang misalnya harus kayak gini, harus kayak gitu, berteman juga harus begini, harus begitu. Jadi banyak aturan kamu, sehingga dia merasa kayaknya kalian ini semakin mengekang dia, dan dia merasa ini bakal nggak sehat. Jadi aku rasa orang ini bakal ngejauh dari kamu, atau mungkin sikapnya yang akan berubah. Dan kamu nggak ngerasa sekarang ini dia masih sayang gitu, kayak ini orang masih sayang nggak sih, ini orang pakai hati nggak sih, suka nggak sih sama gue sebenarnya gitu. Karena ada perubahan dari sikap dia. Kita lihat bagaimana perasaan seseorang ini di deck nomor 1. Bagaimana perasaan orang di deck nomor 1 sama kamu. Ada The Hermit, ada The Hierophant, ada Page of, ini Queen ya. Oke, Queen of Cups, Ace of Cups. Ya, ada Ten of Sword. Ace tuh kan banyak sword kan. Ace of Sword, ada The Sun, terus juga ada Nine of Cups, ada Five of Pentacles, terus juga ada Queen of Sword, terus ada Ten of Cups. Nah, mungkin sebagian ada beberapa yang sudah menikah, tapi mungkin suami kamu ini kurang perhatian gitu buat anak, buat ngumpul keluarga, buat liburan, bahkan kayak nggak ada waktu gitu. Misalnya biasanya ngumpul di rumah kalau weekend. Nah ini sekarang dia nggak pernah ngumpul di rumah, malah keluyuran. Contoh. Dan di sini aku bilang ada The Hangman, ada Two of Cups, ada juga si The Devil.
Nah, aku rasa beberapa ada yang suaminya sempat selingkuh di luar dari rumah tangga kalian. Ada juga yang pacaran seperti aku bilang, merasa dirinya ini kesepian, tapi merasa kayak mungkin gini, kamu punya pacar, ya, dia pacar kamu, tapi pacar kamu ini ngerasa kamu suka marah-marah atau suka ngatur, suka ngekang, sehingga dia ngerasa kamu gak mencintai dia. Dia ingin mencari sesuatu atau seseorang yang lebih memahami rasa kesepiannya, pengen diperhatikan, bukan pengen dimarahi atau dikekang. Makanya aku bilang tadi, untuk orang di nomor 1, ini orang yang terlalu bebas. Jadi kalau buat kalian yang berhubungan dengan orang seperti ini, kalian yang posesif, yang suka ngelarang, suka ngatur, atau dominan, aku rasa nggak cocok dengan orang di nomor 1. Karena apa? Hubungan ini akan menegangkan. Dianya butuh perhatian dari kamu, kamunya malah ngelarang atau ngatur dia. Dan dia ngerasa kebebasannya itu terganggu. Dan ngerasa dia sangat terbatas untuk ngapa-ngapain. Tapi kamu ngerasa kalau aturan kamu itu nggak dihargain, atau mungkin rasa kamu untuk berbicara atau memberikan pendapat tuh kayak nggak didengarkan. Karena apa? Memang orang ini penuh kebebasan. Jadi kalau kamu ngatur pun ya percuma, dia akan membuat hal yang sama atau membuat hal yang kamu larang, karena orangnya nggak bisa dilarang sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya di sini orang ini kalau ngerasa kamu suka marah-marah atau suka ngatur, suka ngekang, dia malah mencari kesenangan dengan seseorang yang lain atau mencari kesenangan di luar. Makanya kalau kamu atur pun, kamu makin ngelarang dia, makin membatasi dia, dia makin aneh-aneh di luar rumah atau di belakang kamu dia makin aneh-aneh. Makanya buat kamu yang merasa terlalu ngatur, posesif atau curigaan, gak akan pernah bisa dengan orang yang terlalu bebas seperti ini. Mungkin misalnya ketahuan, dia minta maaf, baikan, tapi endingnya bakal tetap gak enak. Di sini 5 of Pentacles bakal nggak enak, ya, bakal nggak enak endingnya. Karena apa? Kamu akan merasa aturan kamu nggak pernah didengarkan, ya. Dia pergi aja gitu dari rumah, atau mungkin kayak diamin kamu, malah kamu yang dicuekin, kamu nggak didengerin. Jadi hal itu juga makin membuat kamu khawatir, gitu ya. Bagaimana perasaannya? Intinya orang ini penuh dengan kebebasan. Buat kalian yang bebas mungkin cocok, tapi buat kalian yang punya aturan, komitmen, keterbatasan, larangan, atau punya sifat dominan, aku rasa tidak akan pernah bisa dengan orang ini. Karena memang ini hubungan yang toksik, berbanding terbalik dengan kamu. Berbeda banget situasinya dengan kondisi kamu atau sifat kamu gitu. Dan di sini ada the devil. Mungkin dia have sex sama orang lain bahkan, atau mencari kesenangan di luar dari hubungan kalian. Karena dia mencari kenyamanan sama kamu, mungkin terlalu ngekang, terlalu ngatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Udah nggak asik lagi buat dia. Jadi dia mencari sesuatu yang buat dia nyaman, atau buat dia apa ya? Buat dia bisa lebih memperhatikan dia, atau orang yang lebih santai gitu, nggak penuh dengan atur-aturan. Oke? Itu di nomor 1. Ini nomor 2, bagaimana perasaannya sama kamu. Untuk di deck kedua, gimana perasaan dia sama kamu pada saat ini di deck kedua. Kita lihat gimana perasaan dia sama kamu untuk di deck kedua. Oke. Di sini ada Page of Pentacles, Ace of Wands, ada the Devil, ada 4 of Wands, terus ada 6 of Cups, the Hierophant, terus ada the Fool, 5 of Cups, the Magician, 10 of Swords. Oke. Untuk di deck kedua, di sini ada the Strength, ada the Tower, ada 10 of Cups. Nah, oke. Kalau yang aku lihat di sini ada beberapa orang mungkin dari masa lalu kamu, ya, orang dari masa lalu kamu
yang sangat-sangat menyesal karena telah menyelesaikan hubungan di antara kalian. Buat beberapa yang sudah ending. Buat kalian yang sudah putus, di sini dia masih pengen memperbaiki hubungan yang sudah putus tadi. Hubungan yang sudah terbengkalai lama, mungkin ada beberapa yang sudah tidak berkomunikasi, sudah lama tidak bertemu lagi. Dia masih pengen bertemu kamu, masih pengen bersama kamu, dan menjalani kehidupan saat bersama kamu. Bisa jadi ini kalian sudah pernah berumah tangga dan berpisah, atau juga yang pacaran berpisah. Di sini ada the strength. Dia yakin banget pada saat ini dia pengen memperbaiki hubungan lagi sama kamu. Hubungan kalian tuh tadinya pondasinya nggak kokoh gitu. Mungkin karena adanya kepercayaan dari kamu yang kurang buat dia. Tapi di sini dia ingin memperbaiki karena ada the magician. Terus ada the hierophant. Dia di sini lagi berpikir, ya, lagi butuh ketenangan, lagi butuh seseorang untuk belajar bagaimana cara mengambil keputusan dengan cara yang benar, tidak geragasan. Geragasan itu apa ya? Kayak terlalu ekstra cepat mengambil keputusan tanpa berpikir dulu, tanpa tenang dulu, tanpa rileks dulu, difikirin resikonya, difikirin efeknya seperti apa kalau berpisah, kalau putus gitu. Nah, setelah dia menyadari semuanya, terlalu cepat memutuskan hubungan, terlalu cepat mengambil keputusan, dia akhirnya menyesal dengan keputusannya sendiri. Nah, di saat dia sudah menyadari penyesalannya itu, dia ingin memperbaiki, pengen reuni, pengen ketemu, pengen berkomunikasi, macam-macam. Bahkan ada beberapa dari kalian yang akan dapat message, yang akan dapat pesan dari orang ini. Dia akan menghubungi kamu. Ya, dia bakal menghubungin kamu, bakal ngasih pesan bahwasanya dia ingin memulai lagi hubungan dengan kamu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat dia kayak, gue nyesel ninggalin lu. Atau dia merasa nyesel kenapa dari dulu dia cepet banget untuk putus dari kamu. Atau buat hal berpisah dengan kamu. Karena setelah gak ada kamu, atau setelah tidak sama kamu, justru hidupnya lebih parah. Justru dia ngerasa nggak kuat kalau nggak ada kamu. Karena selama ini mungkin kamu sudah banyak disia-siakan. Pengorbanan kamu mungkin sudah banyak. Kamu selalu membantu dia. Di sini ada Six of Cups. Kamu selalu ngebantuin dia. Apapun keadaan dia, kamu selalu nerima gitu. Tapi sekarang di saat sudah tidak bersama kamu, dia apa-apa sendiri. Dia mikir sendiri, problemnya sendiri. Ya, artinya apa? Dia ngerasa ternyata sudah banyak hal yang dia sia-siakan daripada kamu. Jadi di sini setelah kamu nggak ada, baru dia ngerasa the strength. Ternyata kebersamaan itu penting. Atau di saat kalian bersama itu menjadi lebih kuat buat dia. Buat dia lebih punya energi. Buat dia lebih bersemangat daripada tanpa kamu. Nah, sekarang giliran gak ada kamu, baru dia ngerasa semua ini jadi beban. Ten of Swords. Dia ngerasa semua orang menyakiti dia. Atau mungkin dia rangkul sendiri beban hidupnya. Gak bisa lagi kompromi sama kamu, gak bisa lagi ada bantuan, biasanya kamu yang bantuin. Atau kamu yang saling mengerti, kamu yang cari solusinya seperti apa. Tapi sementara ini, belakangan, atau dia menyadari, dia udah toksik banget sama kamu, the devil. Mungkin hubungan kalian dirusak karena sikapnya dia. Mungkin ada orang ketiga juga, atau mungkin ada pihak dari keluarga atau dari pihak orang lain yang merusak hubungan kalian sampai hubungan ini terpisah, putus,
atau cerai segala macam. Bukan hanya melulu selingkuh ya, mungkin dari keluarganya atau dari keluarga kamu bisa jadi, atau mungkin teman-teman kalian yang gak suka, jadi kayak ngompor-ngomporin hubungan, memanas-manaskan hubungan, akhirnya hubungan ini kayak saling gak enak, jadi pisah. Kayak dia itu gampang banget buat keputusan untuk mengudahi hubungan. Ternyata mengudahi hubungan setelah berapa lama kalian berpisah, dia merasa semua itu membuat dia menyesal. Dan di sini ada The High Priestess. The High Priestess sekarang ini dia ingin berpikir, ya, dia lagi berpikir gimana caranya untuk bisa membuat keputusan atau membuat tindakan supaya kamu mau lagi untuk menjalani hubungan dari nol sama orang ini. Di sini ada The Fool. Jadi dia ingin memulai, tapi dia bingung bagaimana cara memulainya itu. Bagaimana kamu bisa tertarik lagi sama dia atau mau memberikan kesempatan lagi lah setidaknya gitu. Jadi dia berpikir nih, mana cara yang benar untuk deketin kamu, mana cara yang buat kamu responsif dia. Karena saat ini tuh bener-bener ngerasa sakit banget ketika kehilangan kamu, ya, orang dari masa lalu ini. Setelah tidak ada kamu, baru dia ngerasa bener-bener kehilangan. Kita lihat, wah kecampak terus nih. Kita lihat bagaimana perasaan dia. Wah nih kecampak terus, kenapa ya? Bagaimana perasaan dia sama kamu di deck kedua, ya, bagaimana perasaan dia untuk orang di deck kedua ini. Kita lihat dulu. Di sini ada The Hierophant, ada Five of Pentacles, ada Three of Pentacles, Queen of Wands, ada King of Wands, Queen of Swords, Nine of Cups, Three of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Cups, Temperance. Iya, dia pengen reuni lagi nih, pengen bertemu kamu, dan aku rasa dia akan menghubungi. Nggak lama lagi dia bakal ngubungin, tapi kamu di sini yang langsung kayak kamu sebenarnya juga kangen, tapi sok jual mahal. Nah, orangnya sok cuek, padahal sebenarnya senang banget tuh, dalam hatinya senang banget. Wah, gue juga kangen sebenarnya. Nah, kedatangan dia ya at least sudah tahu kalau dia ingin memperbaikin hubungan, ya. Ya, selama ini dia mungkin menghindar. Ada Nine of Wands, ada The World, ada Two of Cups. Dia menghindar bukan karena nggak mau ngubungin kamu, tapi dia takut kalau kamu marah-marah. Dalam kondisi emosional dia menghindar, tapi segalanya setelah semuanya mungkin lebih netral, lebih terkondusif, lebih lebih nyaman untuk berbicara, dia bakal datang lagi. Ada Two of Cups, dia masih punya perasaan besar dan ingin meminta maaf kepada kamu. Dia ngerasa kesepian dan sangat-sangat pengen balikan lagi lah. Buat kalian yang sudah punya anak, dia pengen rujuk, ya, pengen rujuk, tapi dia nggak tahu cara buat kamu memberikan kesempatan itu seperti apa, gitu. Dan di sini ada Three of Cups, dia pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen seru-seruan. Tapi apakah kamu mau memulai semua itu dari awal sama orang ini? Karena dia juga pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah kamu berikan. Kamu sudah banyak berkorban buat dia, sudah banyak membantu, sudah banyak menyayangi, mengerti situasi dan kondisi dia. Mau dia lagi sulit, mau dia lagi senang, kamu tetap ada. Nah, sekarang dia baru ngerasa menyia-nyiakan orang yang sebenarnya berharga banget buat dia, gitu. Intinya bagaimana perasaan seseorang ini, dia masih sayang, dan sekarang ini perasaannya benar-benar menyesali apapun yang telah dia buat sama kamu. Dia ingin meminta maaf. Kalau kamu memang masih ingin bersama dia,
di sini ada Temperance, permudahlah dia untuk memperbaikin semuanya. Jangan dipersulit dengan marah-marahnya kamu, dengan sensi-sensi dan sok cueknya kamu padahal kamu kangen juga. So biasa aja gitu. Dan kalaupun ini lagi diperbaikin, dia datang untuk memperbaikin, tidak usahlah untuk membahas masa lalu. Yang dibahas yang sekarang aja, karena membahas yang kemarin-kemarin pasti akan membuat kalian bertengkar lagi gitu. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3. Kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu di deck ketiga? Bagaimana sih perasaan seseorang ini sama kamu di deck ketiga? Kita lihat. Ada Knight of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Wands, the Tower, Page of Cups, the Empress, Five of Swords, Knight of Cups, Two of Wands, Nine of Swords. Oke. Ini sepertinya orang yang cukup pelin-pelan, bimbangan orangnya. Orangnya selalu berubah-ubah, nggak pernah tegas. Bisa jadi gini, energinya ada beberapa. Dianya punya 2 orang sekaligus. Contoh, dia punya istri, dia juga punya kamu. Atau dia punya pacar tapi juga suka sama kamu. Dia bingung dalam situasi harus memilih siapa, sementara dia harus memilih. Tidak bisa memakai dua-duanya atau tidak bisa menjalani hubungan dengan keduanya. Di sini ada Two of Cups. Ada King of Pentacles dan Temperance. Dia pengen, atau juga mungkin dia bukan punya pacar, tapi dia lagi suka sama kamu, tapi bingung bagaimana caranya supaya kamu mau sama orang ini. Menurutku, mungkin beberapa dari kalian itu tidak suka atau memang bukan tipe kalian mungkin. Ya, mungkin orang ini bukan tipe kalian atau bukan selera kalian. Tapi dia masih ingin berkomunikasi dan ngejar kamu terus. Orang ini masih sangat menyukai. Dan di sini ada Nine of Swords. Dia mungkin dalam problem. Ya, dia punya masalah pribadi tapi dia tidak mau terbuka. Dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi sama hidupnya, tapi paling tidak dia bisa komunikasi sama kamu, bisa berinteraksi, dan bisa nyaman aja gitu. Dia ngerasa ada kamu tuh nyaman aja buat dia. Apalagi dalam kondisi dia misalnya dia lagi sedih, atau lagi ada masalah di kerjaan, ada masalah atau dia pusing, dapat masalah tapi dia mungkin tidak cerita semuanya ya gitu. Tapi ya orang ini punya rasa suka, tertarik, penasarannya ada. Tapi orang ini kayak ngerasa ke-trigger aja sama kamu, ketarik sama energi kamu. Padahal kamu biasa aja, nggak terlalu agresif sama dia. Mungkin kamu juga ya biasa gitu loh. Ya, respon kamu biasa sama orang ini. Tapi kayak dia ngerasa ke-trigger untuk ngejar kamu. Mungkin tipikalnya adalah orang yang sangat-sangat suka dengan sebuah kemisteriusan. Makin kamu misterius, makin dia kejar. Makin kamu cuekin, dia makin kejar. Karena orang ini punya perasaan suka sama kamu. Mau dia punya pacar atau enggak, intinya orang ini punya rasa. Orang ini pengen diberi kesempatan atau pengen deketin kamu. Tapi tidak mudah, dia ngerasa kayak sulit banget deketin kamu gitu. Jadi buat kalian yang lagi PDKT nih, milih nomor 3. Mungkin kamu lagi dideketin sama seseorang, tapi kamu mikir dia ini suka apa nggak suka. Dia suka, belum sayang ya, dia suka, misterius banget buat dia. Terus dia ngerasa dia harus agresif, dia ngejar kamu banget.
Semakin dia penasaran sama kamu, semakin dia ngedeketin kamu, semakin dia intens untuk ngubungin kamu. Di situ ada Nine of Wands, tapi dia ragu kalau dia mampu untuk bisa mendapatkan kamu. Karena menurut dia mungkin ada banyak orang yang suka sama kamu, atau mungkin banyak saingan dari pihak dia untuk dapetin kamu. Dia ngerasa gak yakin aja gitu. Untuk naklukin hati kamu dia ngerasa gak yakin. Kayak misalnya pasti banyak nih cowok-cowok ganteng yang suka sama kamu, atau gak cuman aku nih pasti yang deketin kamu. Contohnya kayak begitu. Jadi orang ini cukup stres juga ya, bingung caranya gimana supaya hati kamu benar-benar luluh. Karena tipikal orang ini menyukai hal-hal yang membuat dia penasaran. Semakin kamu buat dia misterius, semakin dia berusaha ingin menaklukkan kamu. Nah, orang-orang kayak begini biasanya Aries, Leo, Sagittarius, tarik ulur yang cukup besar. Ya, biasanya seperti itu. Gemini, nah itu juga tuh. Tapi nggak melulu tentang zodiak, apa aja bisa. Oke, kita lihat ya bagaimana perasaan dia sama kamu untuk seseorang di nomor 3. Gimana perasaan dia sama kamu di deck ketiga ini? Kita lihat ya, The Star. Aku nggak tahu kamu ini suka apa enggak sama dia, tapi di situ ada The Hermit dan The Devil, ada The Hierophant juga. Nah, kamu takutnya gini, kamu kenal sama orang ini, takutnya dia ini hanya cuman kayak ngejar physically kamu aja, atau hanya untuk seksual aja, atau hanya untuk fun-fun aja. Misalnya kayak minum bareng, atau hanya untuk selingkuhan, untuk main-main aja gitu. Kamu takutnya seperti itu. Tapi di sini ya, dia ngerasa belakangan ini capek juga ngejar kamu, karena dia suka sama kamu, dia punya perasaan, yang ada the lover ya. Dia punya rasa ya, punya rasa suka. Dia punya rasa suka, tapi ada beberapa hal yang membuat dia capek gitu. Terkadang dia ngejar kamu tapi respon kamu juga seadanya. Kamu gak membalas chat dia, atau malah kamu biarin. Mungkin kamu gak tertarik sama orang ini, malah kamu menghindar. Karena ada The Hermit. Begitu dia suka banget sama kamu, dia speak up, dia ngobrol sama kamu, tapi kamunya ya cuek bebek, masa bodoh sama orang ini. Di sini ada Page of Wands. Dia pengen berkomunikasi. Malah kayak dia yang selalu nyariin kamu posisinya. Dan ya gak mungkin kan dia terus menerus untuk ngejar kamu, karena dia juga punya kesibukan. Atau kamu yang terlalu sibuk sampai kayak kamu terlalu mikirin kerjaan mulu sampai kamu lupa, atau malah kamu gak sadar kalau ada orang yang suka sama kamu. Di situ ada The Star. Jadi sebenarnya kedatangan dia juga merasa kalau tindakannya dia atau perjuangannya dia pengen ada sesuatu yang menghasilkan. Gak sia-sia dia deketin kamu, gak sia-sia dia memberikan ini, memberikan itu. Contoh nih, ada Six of Pentacles. Mungkin di sini dia bingung. Dia sudah banyak kayak misalnya, aku jemput ya, atau kamu mau apa? Aku bakal ngasih ini sama kamu ya. Yaudah aku beliin, atau kita hari ini pergi bareng ya, misalnya. Dia udah banyak melakukan hal untuk kamu, tapi dia ngerasa kayak, ayo dong berikan kesempatan buat dia, atau berikan toleransi, setidaknya kamu merespon sedikit aja, atau menghargain apa yang dia lakukan buat kamu. Tapi di sini ada beberapa hal yang membuat kamu meragukan. Mungkin buat kamu kayaknya kita nggak cocok, atau ada perbedaan yang membuat kamu nggak tertarik sama orang ini. Misal ada dua agama, atau dia beda agama sama kamu, jadi kamu nggak mau memulai. Atau juga kayak keluarga kamu udah tidak merestui hubungan kalian, jadi kamu tidak ingin memperpanjang hubungan. Jadi kamu ingin menyudahi, atau sudah tidak mau lagi sama dia, tapi dianya tetap ingin mempertahankan dan tetap
ingin panjang sama kamu. Karena dia udah cinta gitu, udah suka dan pengen menikah sama kamu. Buat kalian yang misalnya pacaran sudah lama, tapi buat kamu banyak hal yang harus dipikirkan, atau banyak hal perbedaan dari antara keluarga kalian yang tidak merestui, contoh. Atau juga beberapa yang PDKT ya seperti aku bilang, kamu tidak menyadari kalau ada yang suka sama kamu. Atau ada juga kamu tahu dia suka, kamu tahu dia agresif, kamu tahu dia ngejar kamu banget, dan banyak banget tindakan dia buat kamu, tapi kamu gak serak sama orangnya. Yang mana nih? Gak serak sama orangnya, atau kamu takut dia hanya main-main saja, macam-macam nih ya. Jadi bagaimana perasaan seseorang sama kamu di nomor 3? Aku rasa dia suka, dia punya perasaan, dia agresif sama kamu, dia banyak tindakan sama kamu. Kembali lagi kepada kamu, pilihannya di kamu. Kamu mau percaya atau tidak, kamu mau nerima orang ini atau tidak, ya itu pilihan kamu. Saya hanya membacakan saja, oke? Oke, udah 3 file deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.